terkait Paula yang baru ketemu lagi dengan anaknya itu Keanu di dalam sebuah acara, sampai Keanu memeluk erat sampai cium ibunya karena saking lamanya tidak bertemu. Ini menurut ibu gimana sebagai seorang psikiater melihat seorang anak yang hangat ibunya dan ibu hangat anaknya itu? Saya pikir kalau seorang anak dia kangen ke ibunya dan ibunya kangen ke anaknya, itu suatu hal yang sangat wajar. Jadi dalam hal ini bahwa itu terjadi, yaitu menunjukkan adanya hubungan yang cukup baik antara anak dengan ibu. Walaupun ibaratnya sang anak masih kecil tidak tahu permasalahan dari kedua orang tuanya. Ya, anak kan tidak melihat dari sudut permasalahan dengan orang tua, tapi dia senang dengan ibunya, ibunya ada ya, dia akhirnya sangat mungkin untuk justru memeluk ibunya. Dan demikian juga dari ibunya, kan sudah lama sekali nggak ketemu kan, mendambakan kangen sekali ke anak jadinya. Berarti ini menepis anggapan kalau dari netizen kalau Keanu itu tidak terlalu dekat dengan ibunya. Makan kita lihat di televisi atau di medsos, Keanu itu dekat banget dengan Mbak Im, ibu sebagai bapaknya. Ya, sekarang kan dekat tidaknya juga tergantung pada situasi. Jadi terkadang dipengaruhi misalnya oleh suaminya, oleh bapaknya, maka dia juga ada suatu keraguan-keraguan. Tapi setelah lama mungkin dia, jadi ini semuanya tergantung pemikiran anak. Kalau anak itu tiba-tiba berpikir, ibunya ternyata tidak seperti yang diberitahukan, ya akhirnya dia kembali ke ibunya. Bu, terkait tadi pemikiran anak yang ibu bilang, ada juga berita terbaru terkait perjodohan Kimberly Ryder dengan Mbak Imong. Ya sekarang kita bisa lihat dua-duanya sudah single parent, sudah single walaupun belum ingkrah ya untuk Mbak Im. Dijodohkan yang punya masa lalu juga terkait kekerasan rumah tangga dari Kimberly, dari suaminya, dan juga Mbak Im juga diduga katanya ada kekerasan sama Paula. Ini kedepannya gimana Bu, bagi seseorang yang punya masa lalu yang hampir sama? Sekarang kita lihat dari segi kedekatan, cocok tidaknya, dan karakter. Dari segi karakter jelas ada sesuatu yang kurang baik. Tapi kalau misalnya memang hubungannya baik, maka karakter negatif itu kan tidak akan muncul. Jadi walaupun mungkin saja sekali-sekali muncul dalam keadaan yang tidak berat, tapi kalau betul-betul cocok itu ya biasanya tidak akan muncul suatu tindak kekerasan. Tindak kekerasan itu suatu yang muncul secara otomatis kan. Kesel, tidak cocok, ya muncul. Cocok, sedang senang, ya tidak muncul juga. Terkait cocok Bu, ada suatu momen saat Kimberly main ke kantornya Mbak Imong, dia bertemu dengan kedua anaknya itu Keanu dan Kenzo. Disitulah cair hubungannya, main bareng. Menurut ibu gimana sebagai seorang psikiater, bagi seorang anak yang baru ketemu sosok ibaratnya wanita atau ibu yang baru di hadapan mereka berdua, gimana? Jadi sebetulnya beruntung sekali bahwa akhirnya bertemu dengan seorang calon yang dekat dengan anak. Karena biasanya itu salah satu yang cukup sulit dan sangat diperlukan. Karena jika itu tidak terjadi, jika ibunya bertentangan, calon ibunya bertentangan dengan anak, itu kan juga mengganggu bapaknya. Ya ibunya kurang sayang, tidak cocok, berkelahi, itu kan salah satu yang mengganggu. Jadi kalau sudah cocok dengan anak, itu sudah suatu yang sangat positif. Walaupun itu orang lain Bu yang belum dikenal. Walaupun orang lain nggak apa-apa, tapi kita lihat lagi. Setelah itu jika nanti pada suatu saat anak itu menunjukkan hal-hal negatifnya, apakah tetap akan cocok? Karena anak itu kan bisa, dia lagi gembira tetap ibunya juga senang. Lagi susah ya, atau lagi macem-macem gitu, ibunya juga bisa nggak tetap menyenangi dan mengasuh anaknya dengan baik. Ini bukan hanya
dapat respon negatif, tapi malah respon positif Bu. Setelah main ke kantornya, sang asisten rumah tangga menelpon Kim atas suruhan dari Keanu dan Kenzula. Ini bukan dari bapaknya ya, katanya bukan bapak yang nelpon, tapi anaknya Mbak Im yang nelpon ke Kimberly. Menurut Ibu gimana nih? Sebetulnya kalau ini hubungannya baik itu sudah bagus sekali. Tinggal sekarang kita harus melihat dalam keadaan di mana ada suatu keadaan yang kurang baik, misalnya nangis gitu ya, bagaimana tanggapan ibunya terhadap anak yang nangis itu? Apakah dia menghimbau juga dengan baik, atau barangkali dia terlalu keras sikapnya, dan akhirnya pada saat itu timbul suatu kerenggangan. Jadi kita lihat dari berbagai segi, bukan hanya dari segi bermain, karena mungkin saja calon ibunya bisa bermain dengan baik dengan anak. Kalau kita misalnya ambil seorang guru TK, kan dia juga baik ke anak, tapi apakah bisa baik untuk waktu yang lama? Bu, berarti bisa dibilang sosok Kimberly ini ibaratnya sosok keibuan yang sangat ibaratnya mengayomi Kenzo dan Keanu, bisa bilang gitu, berarti gimana? Pada tahap awal kita melihat bagus, karena itu bagus itu kita tinggal ikuti. Apakah seterusnya bagus? Ya bukan mengikuti sampai bertahun-tahun, kan nggak mungkin juga. Tapi kita lihat juga dalam keadaan sehari-hari di mana kebetulan anak itu bisa menangis, bagaimana? Apakah diperlakukan secara terlalu keras sehingga di situ muncul ketidaksenangannya, atau tetap bisa walaupun dengan suatu yang kurang begitu baik tapi masih tetap dianggap positif bagi anak itu dan tetap menyayangi calon ibu tirinya itu. Bu, menurut Ibu sendiri kondisi psikis mental bagi seorang anak balita ya, anak balita kan masih balita mereka ini bisa dibilang jujur kan, bisa dibilang mereka nggak ada kebohongan. Kalau ya suka enggak menurut gimana selama ini melihat anak-anak itu? Jadi selama ini kan suka, saya pikir sudah positif sekali. Cuma kita lanjutkan lagi lah. Tapi kalaupun tidak, daripada seorang calon ibu tiri yang dari awal sudah tidak cocok, ya ini sudah jauh lebih baik. Tapi sekarang kita lihat lagi bagaimana kecocokan dengan bapaknya. Tapi bisa dibilang kalau anak sudah cocok dengan orang lain atau ibu yang baru nanti, itu bisa dibilang lampu hijau Bu bagi seorang bapak. Itu sudah jelas suatu yang positif, sudah lampu hijau untuk melanjutkan. Tapi Bu, banyak ibaratnya netizen yang kontra juga, walaupun ada yang pro juga, yang mengatakan ngapain sih Kim gitu kan, ada komentar Bu, ngapain sih Kim deket sama Mbak Im yang terkena penyakit NPD, diduga NPD, tapi Mbak Im sudah konfirmasi, dia sudah cek kesehatan, alhamdulillah saya tidak kena NPD, kena HIV dan lain-lainnya, dia sudah. Jadi Ibu gimana nih terkait pro kontranya? Ya sekarang kan kita tergantung orangnya ya. Jadi ada orang, oh tidak masalah calonnya itu seorang NPD. Ada, wah saya tidak mau karena saya bersaing dong, saya juga pengen begitu kok. Malah saya pengen dia diperhatikan, kan lain lagi. Tergantung pada cocok tidaknya. Tapi Ibu, kan si Kim sendiri pernah punya mantan suami juga katanya NPD juga. Ini membuat dia mikir 1000 kali untuk melangkah ke depan Bu. Karena itu kita lihat, kita kan tidak tahu sejauh berapa si NPD-nya. Apakah itu bisa saling mengisi, misalnya, oh dia juga karena sayangnya dengan suaminya, dia perhatikan juga NPD dari suaminya, karena sayang dengan istri, dia perhatikan juga NPD dari istrinya. Kan semuanya itu tergantung pada keduanya. Kan kita tidak tahu persis sifat-sifat mereka. Terakhir Bu, sebenarnya NPD itu bisa nggak sih Bu diatasin atau ditangani kalau sudah hebatnya sama-sama saling cocok lah ya? Sebetulnya tinggal saling toleransi untuk misalnya membagi-bagi, jadi jangan dia hanya memperhatikan diri sendiri. Tapi kalau dia sayang, kan otomatis akan terbagi.